i'lam anna khatar al-lisani 'azimun wa la najata min khatarihi illa bis-samti. Ketahuilah bahwa bahayanya lidah itu sangat besar. Tidak ada yang dapat menyelamatkan daripada bahaya lidah itu melainkan dengan berdiam. Falidzalika madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samta wa hatha alaihi. Karena itu Rasulullah SAW memuji berdiam dan menganjurkan atas berdiam itu. Faqala man samata najah. Bersabda Rasulullah, siapa yang berdiam dia selamat. Ya, jadi ngomong seperlunya. Lau kana al-kalamu min fiddah la kana as-samtu min dhahab. Seandainya bertutur kata itu terbuat dari perak, niscaya berdiam itulah yang terbuat dari emas. Biar bagaimana diam lebih nyelamatin daripada apa? Daripada ngomong. Ini pada hak orang yang kewajibannya lebih baik diam. Tapi kalau pada guru-guru dia kudu diam, muridnya kagak ada yang dengar apa-apa itu ya. ada giliran-gilirannya ya. Waqala, dan bersabda Rasulullah SAW, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu suatu hikmah, tapi sedikit yang melakukannya. Jadi orang-orang yang udah ahlullah ini, arbabul qulub, ada yang diamnya itu justru membuat pencerahan pada hati orang yang lihat. Dia diam aja, tapi orang jadi tambah iman lantaran melihat dia lagi diam. Ada yang begitu. Jadi ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah bersama kami, kita tambahin iman barang sesaat. Itu ada orang-orang yang kalau kita dekat sama dia, perasaan ke akhirat itu jadi dekat. Kan ada sahabat yang ngaku munafik pada Rasulullah. Ditanya, kenapa kau bilang dirimu munafik? Kalau aku lagi dekat dengan engkau, berbayang tuh akhirat dekat banget ya Rasulullah. Syurga begini nikmatnya, neraka begitu azabnya. Aku takut. Tapi giliran jauh dari engkau, Masya Allah, ya, bengal lagi deh. Perasaanku udah jauh banget ke akhirat, ke dunia lagi, dekat ke maksiat. Aku rasakan itu kemunafikan. Kata Rasulullah, itu bukannya munafik, itu tanda kau beriman. Kalau engkau dekat sama aku dan jauh sama aku tetap sama kuat imanmu, la safahatkal malaikah. Malaikat mau salaman engkau. Kalau kau punya iman stabil gitu, jauh dekat dengan Rasulullah, tetap berbayang akhirat dulu, malaikat turun salaman engkau. Jadi tanda engkau manusia, masih punya iman, itu biasa itu. Jadi ada orang-orang yang kalau kita deketin iman kita nambah. Itu semisal Habib Ali bin Husain yang ketika itu bungur itu kayak begitu, tenang. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man yatakaffalu lima baina lahyaihi wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah. Siapa yang menjaminkan untukku barang yang ada di antara dua rahangnya, yaitu mulutnya, baina lahyaihi, dua rahangnya. Lahyun rahang ya, lihyatun, itu jenggot. Rahang atasnya rahang bawah dipelihara. Barang yang ada di antara rahang itu, yakni lidahnya dipelihara. Warijlaihi, dan barang yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluannya. Siapa yang menjaminkan untuk menjaga dia punya lidah dan dia punya kemaluan, begitu arti ringkasnya. Atakaffalu lahu bil jannah, aku jaminkan baginya syurga. Dia bisa jagain lidahnya, dia bisa jagain kemaluannya, aku jagain syurga buat dia. Jaminannya syurga. Nabi nanti yang jaminin syurga buat dia. Jadi ada orang yang rusak lantaran lidah, ada orang yang rusak lantaran kemaluannya. Waruwiya anna Mu'adz bin Jabal qala, diriwayatkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah wasiatkan aku. Qala ubudillaha ka'annaka tarah. Nabi bersabda, sembahlah Allah seakan-akan kau lihat dia. Wa'udda nafsaka fil mauta, dan anggaplah dirimu itu ada di tengah orang-orang mati. Fil mauta jam'u mayyit ya. Dan anggaplah dirimu fil mauta, berada di antara orang-orang mati. Wa in syi'ta
anba'tuka bima huwa amlaku laka min hadza kullihi. Dan bila engkau mau, aku kasih tahu engkau dengan sesuatu yang lebih dapat menguasai dirimu daripada ini semuanya. Jadi kalau masih kurang, aku bilangin begini, aku bilangin lagi sesuatu hal yang bisa mengencangkan dirimu lagi untuk lebih dekat ke akhirat. Amlaku laka, yang lebih bisa menguasai dirimu. Ya, omongan yang lebih bisa menguasai diri.